Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di podcast Arza FM. Harinya panas dan eh, menyengat lah panasnya, makanya kita pakai topi dulu hari ini guys ya. Sangat. Kebetulan topinya hari ini matching banget sama bintang tamunya kita hari ini. Oke, let's say buat tamu kita hari ini dokter gigi spesialis anak, dokter Lulu Rahmawati. Sapa dulu dong dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bertemu lagi. Baik, kabarnya dok? Alhamdulillah. Oke, jadi kita mau mau ngobrol santuy aja dok hari ini, ngobrolnya ngalur aja karena ada beberapa pertanyaan sih ya. Di obrolan kita kali ini nih lebih tepatnya ngobrolin soal kesehatan gigi anak aja dok. Siap. Insya Allah. Oke. Kalau kita bicara tentang gigi anak ini biasanya identiknya sama sakit gigi dok. Mm-mm. Ompong, Betul. terus Lubang. berantakan, lubang, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Nah, dari beberapa problem yang sering kita temui di gigi anak, ini harapannya punya manfaat gitu, punya insight buat sobat-sobat Arja di luar sana yang Amin. sudah punya anak, yang sudah tumbuh gigi anaknya. Mudah-mudahan dapat ngebantu aja hasil obrolan sama dokter Lulu hari Amin, ini. amin. Semoga bermanfaat. Jadi ada pertanyaan dok, anak ini dia biasanya ada sebutannya gigi susu dok. Mm-mm. Kalau ulun orang awam ini taunya gigi susu anak ini bakal lepas tuh nantinya. Mm-mm. Lepasnya gigi susu anak ini apa dia punya batasan usia dok biasanya mulainya gitu? Secara teori, Mm-mm. ada bisa dibilang patokan usia kali Yap ya. betul. Ha-ha. Kayak Kalau misalkan mulai umur dari ya, kapan gitu. kalau patennya nggak bisa ya. Oh gitu. Kalau paten bukan nggak bisa sih, namanya tumbuh kembang nggak ada yang tahu lah. Oh beda-beda. Beda-beda. Karena pengaruh dari nutrisi juga, apa yang dikonsumsi, kondisi kesehatan tubuh secara menyeluruh itu mempengaruhi. Tapi kalau secara patokan, gigi permanen mulai tumbuh sekitar umur 6 6 tahun. tahun. Kenapa bilang jadinya patokan? Karena kalau sekarang tuh ya makanan macam-macam. Mm-mm. Secara kita omongin kalau misalnya sistemiknya atau kondisi kesehatan keseluruhannya normal-normal aja nih, Ya. katakanlah normal-normal aja. Usia 6 tahun itu secara teori. Tapi sekarang pun banyak yang usia 5,5 tahun, 5 tahun sudah ada yang Udah. mulai goyang-goyang. Oh gitu. Terus gigi belakang permanen pertamanya yaitu gigi gerahamnya sudah ada yang mulai keluar. Oh gitu. Meskipun secara teori mulai 6 tahun. Berarti nggak dipatok paten, tetap di pokoknya mau dia cowok cewek 6 Susah tahun. sih. Kalau sekarang Mesti. kalau aku bilang paten Enggak ya. enggak sih. Keturunan mempengaruhi dok yang kayak gitu. Sedikit Oh ada genetik faktor, ya maksudnya faktor ya. genetik ya, faktor Sedikit. genetik ada ya. Terus karena itu tanggal giginya atau copot giginya dok, patokan usia Mm-mm. untuk si anak tumbuh giginya itu Mm-mm. apa ada patokan usia patennya juga? Kayak biasanya anak umur 3 tahun tumbuh tuh gigi pertamanya, atau ada patokan usia yang mungkin sama kayak Sama juga Pokoknya ya. urutannya adalah gigi geraham belakang dulu. Heeh. Itu adalah gigi permanen yang biasanya kadang orang tua keskip nih. Oh gitu. Dikiranya itu masih gigi susu. Mm-mm. Karena memang dia langsung tumbuh, dia nggak menggantikan gigi apapun. Itu biasanya gigi geraham pertama yang paling belakang, kanan kiri atas bawah, itu biasanya umur 6-7 tahun itu udah mulai tumbuh Tapi tanpa menggantikan. tanpa menggantikan Oh gigi jadi apapun.
kadang nggak ketaranya. Iya, karena dia Iya, tidak menggantikan gigi apapun. betul. Jadi mungkin Nah, ngiranya gigi gigi susu susu nih ya sini, tapi nih. dia paling paling Padahal bontot nih. itu adalah gigi geraham pertama dewasanya yang keluar. Setelah Oke, gigi geraham, baru gigi depan, gigi kelinci lah kalau orang bilang. Dua gigi kelinci depan atas tergantikan. tergantikan mulai dari umur 6-7 secara teori. Sekali Hmm. lagi, secara teori sekitar umur 6-7 itu mulai ganti. Nah, kalau gigi atas itu biasanya Heeh. urutannya adalah itu tadi geraham Geraham belakang. dulu, belakang Biasanya dulu. geraham pun biasanya berbarengan sama tanggalnya gigi depan, gigi Oh, susu depan. nggak jauh jarak Mm-mm. berarti ya. Habis itu, Oke. habis gigi depan gigi kelinci baru sebelahnya. Atau kita bilang Oh, gigi seri kedua. heeh. Habis gigi seri kedua baru geraham kecilnya yang keluar. Jadi gigi geraham Oke. susunya itu mulai lepas tuh. Yang belakang-belakang kanan kiri, Heeh. baru gigi taringnya. Oh, dia ganti-gantian kayak gitu. Ganti-ganti. Nah, sedangkan kalau yang gigi bawah tuh juga beda lagi. Biasanya dan secara teorinya ngurut sih, kalau gigi bawah ngurut jadi depan sampai ke belakang. Itu Oh, kalau yang ngurut. di atas Kalau bedanya yang dok, di atas belakang depan, belakang depan. depan, belakang, baru Heeh. terakhir taring. Iya, 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 Nah, iya. kalau yang bawah ngurut Depan, depan, samping, 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 sampai samping. belakang. Gitu. Oke. Jadi gitu ya guys. Ada macam-macam ini apa urutan dari gigi susu yang copot itu secara teori yang dijelaskan oleh dokter Lulu tadi, bahkan untuk rahang atas sama rahang bawah pun beda gitu. Jadi buat orang tua di luar sana nggak apa ya, mungkin bisa nggak bingung lagi dan bisa ngebantu gitu ketika nanti si anaknya sudah mulai pada goyang giginya. Oh, ini urutannya ini dulu nih, kayaknya habisnya ini, kayaknya habisnya ini. Mungkin bisa ngebantu ya informasi dari Tapi dokter sekali Lulu. lagi itu tidak paten. Tapi tidak paten ya dok Jangan ya. dianggap paten karena terkadang ada yang urutannya berbeda. Kalau sekarang yang dokter Lulu temukan sendiri ada yang tidak paten juga dok. Banyak sih. Berarti iya ya, berarti nggak mutlak ya dok ya. Iya, karena pun biasanya kita tetap patokannya, kalau kami biasanya patokan tetap sesuai teori. Mm-mm. Cuman pada saat hal-hal tertentu, misalnya nih tiba-tiba yang atas gigi geraham kecilnya belum ganti tapi kok gigi taringnya udah ganti ya. Itu kan Oh. kayak harusnya kan kebalik nih. Oh iya, kok nggak urut Kok nggak sesuai ya? Ha, ha, Itu ha. biasanya kami foto ronsen dulu. Kita lihat dulu benihnya bener nggak sih sebenarnya dia yang udah keluar duluan. Nah, terkadang yang ditemukan adalah oh iya ternyata benih taringnya memang sudah siap keluar, tapi gigi geraham kecilnya belum siap keluar. Oh Ada iya lah iya 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 iya. beberapa kondisi-kondisi seperti itu tetap ada. Yang mempengaruhi tadi Jadi ya dok. kadang kita kalau misalnya pasiennya bilang udah dok cabut aja, itu biasanya kalau dari kami dokter gigi anak akan meminta kalau misalnya nggak sesuai urutan dan nggak sesuai usia secara teori ya, Mm-mm. untuk memastikannya kita biasanya ngeliat dari ronsennya. Oh, ronsennya ternyata emang benihnya udah siap keluar, oke kita ambil. Tapi kalau misalnya ada kondisi biasa kan gigi anak lubang ya. Iya. Kalau lubangnya sudah terlalu dalam, Hah? akhirnya ada infeksi di dalamnya. Yang di dalam tuh biasanya memang akan menyebabkan goyang karena di dalamnya itu jaringan pengikat giginya udah lepas. Oh, karena infeksi Misalnya tadi. kayak abses gitu kan di ujungnya kayak ada peradangannya lah ya, Mm-mm. ada infeksinya. Itu kalau dibiarkan itu bisa goyang. Jadi si gigi ini nggak Nggak nempel kan, kuat gigi itu lagi. kan biasa diikat gitu kan. Iya, Diikat sama iya. tulang, diikat Heeh, sama bukan diikat nancep di tulang, terus diikat sama jaringan periodontalnya. Iya. Habis itu kalau misalnya ada keradang di situ, otomatis ada sebuah jaringan baru di situ kan, ini ngawang akhirnya. Oh, Gigi dia kan ngawang ngebentuk kan, karena ngebentuk ada jaringan space gitu sesuatu ya, Dok. gitu kan, nggak keciket. Makanya ini gigi rasanya goyang. Nah ini pun dilihat lagi kondisinya. Kalau memang gigi penggantinya ini masih terlalu jauh di bawah, ada dua kemungkinan yang bisa kita lakukan. Apakah memang itu giginya udah bener-bener hancur yang nggak bisa kita rawat, akhirnya kita cabut terpaksa, oke kita cabut. Tapi kalau misalnya masih bisa kita rawat dan infeksi di bawahnya itu masih bisa
apa ya, mereda, sembuh lah Sembuh, ya. heeh. Akhirnya bisa ngikat lagi ya akan kita rawat. Dalam rangka mempertahankan gitu ya, Dok. Betul. Karena gigi susu itu mempengaruhi pertumbuhan rahang juga. Oke. Berarti kalau bisa ditarik kesimpulan ya, Dok. Kalau misalkan si gigi susu belum waktunya dia tanggal, terus kita cabut atau kita copot, bentuk rahang itu bakal ada apa ya? Perubahan Ada perubahan mungkin ya. kayak gimana ya? Misalnya dia bentukannya begini nih. Secara Itu lengkung ya, Dok. secara lengkung. Habis itu dia satu gigi hilang. Berarti kan dia ada yang kempot terus gigi sebelahnya bisa jatuh. Bisa jadi begini kan. Jadi kayak arah rahangnya ini aku lari tumbuhnya kemana nih? Bingung arahnya. Kalau dilihat kan hilang bentukan gigi itu kan ada bulatnya kan, ada lengkung terbesarnya kan. Iya. Itu sebenarnya jadi patokan rahangnya untuk tumbuh juga. Oke, Dok. Kayak misalnya engsel pintu hilang satu nih. Kalau dibuka kan belum tentu dia geraknya di situ kan. Betul. Bisa jeklak gitu kan. Bisa tiba-tiba selisih yang bawah duluan. Iya. Iya. Ibaratnya seperti itu. Oke. Oh, sepengaruh itu ternyata, Dok, ya. Sepengaruh itu. Sekarang, Dok, kalau semisal si gigi susu yang belum waktunya lepas tadi, apa itu bisa disebut gigi yang apa ya? Kalau pernah baca itu kayak Tanggal prematur, Dok. Tanggal prematur. Bisa disebut kayak gitu juga, Bisa Dok? disebut tanggal prematur. Berarti tanggal prematur tadi kalau dari penjelasan dokter dulu ya, mungkin ada peradangan karena giginya lubang. Terus apalagi, Dok, yang kira-kira Tanggal prematur selain kebanyakan ya gara-gara gigi lumbang udah hancur lah, udah tinggal sisa akar, nggak bisa diapa-apain gigi nih. semua hitam semua itu. Kalau gigi semua hitam semua kan sebenarnya masih bisa. Oh, masih bisa, Dok? Masih bisa. Cuma kalau udah yang kayak sisa akar nih, udah yang ya udah akarnya udah melayang-layang di gusinya gitu kan. Bahkan kalau dia orang dewasa kan juga ada tuh sisa akar udah tinggal ya cungkil juga keluar gitu kan. Padahal dia nggak utuh lagi di dalam tuh akarnya. Itu bisa kita sebut sebagai tanggal prematur. Atau misalnya dia kalau anak-anak apa namanya? Kok kebentur? Trauma. Ya, itu, Dok. Apa ya namanya ya? Jatuh. Jatuh. Ya gitu-gitulah. Kejedot. Kan anak-anak nih kan ada yang nggak, entah dia lagi di sekolah lagi main sama temen-temennya, dia kan nggak kontrol tuh, Dok. Tiba-tiba blok jatuh. Kebentur tuh gigi. Betul. Giginya padahal gigi susunya utuh nih, Dok. Tiba-tiba copot. Kira-kira itu bisa disebut tanggal prematur nggak, Dok? Bisa. Oh, bisa ya. Karena kalau gigi susu sebenarnya tidak dianjurkan untuk ditanam lagi. Kalau copot bener-bener keluar ya. Iya. Yang full keluar gitu ya, seakar-akarnya keluar ya. Itu tidak dianjurkan untuk ditanam kembali. Kalau gigi dewasa muda biasanya kalau dia jatuh ada jangka, kalau kita bilang golden time-nya, ada jangka waktunya, itu masih bisa kita tanam lagi. Ya, kalau dewasa muda, iya. Anak-anak remaja lah ya, anak-anak remaja, praktekan jatuh nih. Betul, itu katanya masih bisa ketika kita masih nemu iya nih kayaknya gigiku ada nih. Giginya. Apa ya, dicolokin lagi nih? Dicolokin lagi ya, tapi itu pun bukan langsung di tanah diambil dicolokin ya, jangan ya. Kotor tuh. Iya. Kalau memang seperti itu, kalau gigi dewasa masih bisa diambil, disimpan. Kalau ada susu, dicemplungin susu. Atau kalau misalnya nemu nih, mahkotanya diambil, dikucurin air, dicemplungin ke air susu. Misal nggak ketemu air susu, nih masukin aja dalam liur. Mulut bawah lidah kan ada liurnya banyak ya. Ya udah masukin. Yang penting dikucurin air dulu ya. Dibersihin dulu. Dibersihin dulu, tapi jangan dipegang akarnya. Dipegangnya bagian nggak boleh. Berarti yang kita pegang aja. itu mahkota giginya ya? Iya. Bagian yang ininya ya? Ya, yang kelihatan dari luarnya yang dipegang. Dikucurin, masukin susu, bawa ke klinik atau puskesmas atau terdekat. Itu kalau misalnya masih dalam waktu golden time-nya, insya Allah masih bisa ditanam. Itu golden time itu ada teorinya nggak sih, Dok? Ada beberapa teorinya sih itu.
Ada beberapa teorinya. Itu pun golden time-nya nanti ada yang Kayak berapa sekian. hari gitu, nggak sampai hari-hari. Nggak sampai hari. Oh. Nggak bisa kalau sampai hari. Ya kan ada tadi ketika dia jatuh si gigi kita bersihin karena nggak ketemu air susu, udahlah kita Kalau masukin dalam bisa- mulut aja nih. Kalau bisa dalam waktu 1 jam, setengah jam, 1 jam, Oh, itu udah alhamdulillah kejadian. banget. Ha-ha. Dari Cuma copotnya ya, kalau lebih dari 1 hari kayaknya kecil banget. Sama mungkin ya dok, si giginya juga syaratnya harus utuh. Iya betul. Kalau udah potek akar dan mahkotanya ya sudah. Ikhlaskan Ikhlasin saja. aja, mau dipasang nggak dipasang sama Kalau aja. mahkotanya patah masih oke. Asalkan nggak mahkota sama akar kepisah 2 nih. Ya sudahlah, ikhlaskan saja. Iya. Masih bisa pakai gigi tiruan. Iya. Daripada pas dipasang akarnya bisa kok nempel, tapi secara looknya kok tetap kayak ompong ya. Iya. Tapi kalau anak-anak tadi nggak bisa. Kalau ya, Dok, ya? anak-anak sebenarnya tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan ya. Secara teori tidak disarankan untuk ditanam lagi karena gini. Pun dia masih utuh, tapi kan di bawahnya ada gigi permanennya nih, ada benihnya. Kalau kita terlalu jedok tuh gimana ya? Terlalu masuk. Ini kan misalnya kayak gini nih. Kayak Ini gini kan ya, ada Dok. gigi, ini kan gigi permanen nih. Kalau misalnya kita ya namanya masukin kan ngawang. Tetap Kita ngawang juga nggak dong, tahu ngawang. ya. Kalau ini kita salah dikit kena ini ya kan? Oh, si di Gigi permanennya, benih gigi permanennya. Kalau ini kena, ini yang rusak. Pada saat keluar dia posisinya udah orang Jawa mah bilangnya cicil, apa sih, cuil gitu Kak. karena kebentur tadi ya. Kebentur bisa. Itu pun misalnya dia jatuh nih si bocil, jatuh giginya kadang masuk nih, cetok gitu kan, giginya masuk, ini gigi benih. Kalau kecetok ini masih bisa keluar, tapi pada saat ini gigi permanennya keluar, jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba dok kok ada bercak putihnya ya. Bisa jadi karena ini pada saat jatuh ini masuk terus dia kena. Jadi kan kalau anak-anak misalnya nih ini Dok. ya aspal ya, terus Iya. dia gini kan gigi bisa masuk. Iya, Nah kalau gigi bisa masuk, kalau dia masuknya kelebihan terus mencrek kan kena permanennya. kena si benih permanen. Jadi kayak ada, biasanya nggak selalu, tapi terkadang gigi permanen ini pada saat pertama keluar kelihatan kayak ada bercak putihnya. Oh, kayak cedera gitu ya, Dok. Iya, kayak ada lukanya. Nah, kalau misalnya gigi susu, dia ke tanamnya atau yang tadi posisinya terlalu masuk, itu pun juga ada derajat-derajatnya. Apakah dia keluar dari, kalau kita bilang soket giginya atau kantongnya, Si lubangnya tadi ya, Dok. seberapa dia lepasnya dan seberapa dia masuknya. Oh, ada Ada syaratnya. Ada yang masih bisa dipertahanin, ada yang nggak bisa. Tergantung Berarti dari nggak- syaratnya dan tergantung dari tulangnya juga. Oh, si jaringan tulangnya, Dok. Kadang-kadang bocah-bocah nih main jeduk. Ya kalau kena jalan kan lumayan ya. Iya, betul. Udah biru-biru kan, Dok. Jadi nggak, sampai fraktur rahang ada loh, sekedar main wah kasusnya, Dok. ada. Masya Allah. Berarti nggak sesimpel kita yang tahu bahwa si gigi yang copot di waktu yang bersamaan kita tahu copotnya, nggak lama jeda waktunya kita masih bisa tanam, itu tuh nggak simpel itu ternyata ya, Dok. Dan untuk Tetap si ada anak-anak banyak. pun juga ada catatannya, tidak dianjurkan tadi ya. Tetap akan ada banyak pertimbangannya. Misalnya nanti Mm-mm. kelihatannya kok misalnya nih kan dari gusinya ya ini, terus dia kelihatannya cuma segini tapi agak mereng, bisa apa Iya. enggak, itu banyak pertimbangannya, banyak banget. Banyak pertimbangannya. Jadi nggak bisa sembarangan lah istilahnya, Dok. Ya tahu-tahu aja nih, kayak misalkan ada sobat aja di luar ketemu anak-anak, copot giginya, kita juga nggak bisa langsung sembarangan masukin. Jangan. Takutnya Agak ngeri ya. takutnya pada saat pas nonton podcast di Arja kemarin Jangan. bisa tuh dimasukin, tapi aku lupa banyak tuh syaratnya. Udahlah cobain aja, tahu-taunya Jangan, yang awalnya giginya bentukannya kayak gini kan, kebalik dong. jangan, Salah dong. jangan. Kalau udah kayak gitu, kalau nemu bawa ke klinik aja deh, bawa ke Arja Mending kayak aja. gitu ya, Dok. Oke, selanjutnya, Dok, kalau memang finalnya si anak mengalami
tanggal prematur yang Hmm. mana dia tuh sudah harus ada apa ya, space di giginya. Mm-mm. Ada treatment nggak dari Ada. dokter spesialis gigi anak, khususnya dokter Lulu? Nah, menurut dokter Lulu treatment apa yang pas? Kalau tanggal prematur ada. Ada ya dok? Ada, kalau kita bilangnya space maintainer atau penjaga space. Oke, itu Penjaga space. bentukan perawatannya apa itu dok? Macam-macam sih. Ada, Ada ada yang beberapa. kayak macam-macam bentukannya. Ada yang kayak gigi tiruan. Mm-mm. Ada yang sekedar kayak cincin, sekedar kayak molar band cincin gitu. Mm-mm. Terus ada lengannya ke gigi sebelahnya. Itu juga ada. Macam-macam sih. Bentukannya macam-macam tergantung dari kondisi kesehatan gigi dan mulut. Itu untuk gigi tiruannya tadi ya dok. Untuk space maintainernya. Bisa ditangani dengan kayak kita kan kalau misalkan dewasa gigi renggang itu dibehel. Ada nggak space apa ya? Space maintainer tadi ke arah yang perawatan kayak behel tadi buat Jatuhnya anak. itu sih space maintainer itu sih kalau untuk di anak-anak ya. Iya. Kan jatuhnya dia adalah penjaga ruang supaya Ngejaga. ngejaga. Ya. Jadi misalnya Bukan ngerapetin kan dok ya? enggak dong. Kalau Iya. ngerapetin benihnya tetap gak dapet tempat. Nggak keluar ya malahan. Oh berarti space maintenance ini dia ngejaga si jarak ini tadi Iya. biar nanti si gigi yang Misalnya mengganti nih gigi permanen pertama udah tumbuh. Ah. Ini gigi permanen pertama nih. Ah. Udah hilang nih. Iya. Ini gigi geraham kecil yang pertama. Iya. Tapi kan yang ini masih punya pengganti nih. Iya. Nah ini dikasih alat. Jadi penggantinya ini yang di bawah sini masih punya ruang untuk keluar. Kalau misalnya ini dirapetin lah sama aja, ini Iya. nggak punya tempat. Iya sih. Jadinya berantakan. Kecuali nggak punya dewasanya space. mau dibehel nggak apa-apa sih. Kalau di di dewasanya mau dibehel. Benar. Karena kan dewasa permanen semua kan dok. Iya. Cuman kan kalau bisa dicegah ngapain? Iya sih, benar. Apalagi kalau misalnya awalnya giginya sudah rapi nih sebenarnya. Cuma memang yang ya karies aja, tapi kan ada ya anak-anak gigi depannya rapi, bersih, rapi gitu. Cuma belakangnya karena sikat giginya kurang bersih sampai ke belakang. Iya. Biasa kan anak-anak maunya sikat gigi sendiri. Ya oke, tapi orang tuanya nggak ngecek lagi. Betul. Gitu kan biasanya gigi belakangnya yang rompal nih habis. Terlewat atau apa gitu tapi ya dok. sebenarnya gigi depannya bagus. Dipasangkan itu supaya dia nggak berantakan. Lah kalau misalnya depannya bagus, terus yang itunya dibiarin aja, sayang dong. Bener. Buat nantinya tuh sayang jatuhnya dok. Jatuhnya makanya kalau gigi anak nih bisa dibilang jadi kayak preventifnya banyak banget. Karena tindakan preventifnya sebenarnya banyak. Karena menentukan kan dok, menentukan untuk si bakal gigi permanennya nanti seperti apanya. Terus kan juga harus yang kita perhatikan bukan dari cuma giginya ganti dari susu ke gigi permanen kan, enggak, dari pertumbuhan rahangnya, bentuk rahangnya itu kan juga kita perhatikan. Oke. Jangan sampai cuma gara-gara giginya ganti doang tapi pertumbuhan rahangnya nggak tumbuh, ya sama aja. Space maintainer tadi dok, selain dipasangin alat tadi buat ngejaga jaraknya, bisa nggak sementara ngejaga jaraknya itu diisi dengan gigi tiruan? Bisa ya dok? Bisa. Itu bisa tambah kalau bentukannya kayak gigi tiruan. Kalau orang dewasa itu kayak apa ya? Kayak bridge kali ya. Oh buat ngejaga. Iya, jadi ini ada gigi tiruannya satu, gigi tiruannya ditempelin di sebelahnya. Jadi kan ini yang kalau udah bentukan gigi tiruan sebenarnya lebih enak karena dia mengembalikan fungsi kunyah. Iya, biar tetap bisa difungsikan gitu dok, si space yang kosong ya, tadi tuh kita bikin kan. Kayak yang dewasa ya dok ya. Oke. Tapi itu kan kembali lagi ke kondisi kesehatan mulut secara menyeluruh. Oh, pertimbangannya pasti ada banyak. Sama kayak bikin gigi tiruan orang dewasa kan juga harus dilihat iya juga sih, kan. Benar. Nggak cuma padatan tulang kan dok habis ya. Aku mau pakai yang lepasan aja deh, nggak gitu. Tahu-taunya nggak support. Mau tiba-tiba mau ganti gigi tiruan, aku mau pakai implan aja deh, nggak bisa juga kan. Yang semena bahannya gitu. sih apa dok? Kalau misalkan bahannya nih, kalau kita bicara yang gigi tiruannya tadi, bahannya macam-macam ya dok. Macam-macam. Mungkin ada yang sama kayak yang dewasa mungkin. Ada.
Mau gelassan kayak porselen Mm-mm. ada. Biasanya Oh, pakai porselen berarti ada. Kalau misal, bahannya tapi kalau misalnya kayak yang cuma kayak sekedar molar band terus ada lengannya gitu, ya metal. metal. Mm-mm. Logam ya dok ya. Logam. Siap. Berarti Bukan ada metal rock and roll, bukan Kak. metal gitu nih. Berarti ada macam-macam ya Sobat Arja ya. Buat ngejaga space maintenance. Space maintenance apa ya? Buat Ruang. ngejaga ruang si gigi ketika terjadi tanggal prematur pada anak. Yang sebutan treatmentnya tadi space maintenance tadi. Kalau atau misalnya gini, udah kadung nih, Mm-mm. ternyata gigi geraham yang tadi nih, kasusnya kayak yang tadi ya. Ya, Oh dok. ternyata geraham dewasanya udah kadung jatuh nih. Karena Apa ya? ini Ngisi, miring, ngisi ya dok. miring gitu. Ini udah kadung miring gini. Kalau misalnya gigi depannya rapi, ini dengan beberapa kondisi ya, itu kita juga ada namanya space regainer. Jadi Space dibukakan regainer. ruang lagi. Ini kan jatuh nih. Ini jadi kayak Oh, dibukakan iya, ruang iya, lagi. iya. Tapi dengan syarat-syarat tertentu lagi. Space regainer namanya dok. Wih, banyak loh Banyak. ternyata Sobat Arja ya. Terus terakhir nih dok, tips buat orang tua yang anaknya itu tuh udah kadung si gigi anaknya rusak nih, Mhm. dan biar nggak tanggal prematur. Selama itu masih bisa dipertahanin Kak. Apapun. Misalnya kayak gigi yang hitam-hitam tadi ya, yang gigi depan gitu. Ya, Misalnya gigi depan sampai belakang. Katakanlah gigi atasnya habis gitu. Karena kalau gigi bawah kan dia masih lumayan tertolong sama saliva. Jadi pembersihannya lebih banyak kan. oh karena Dekat karena lidah kan. Kalau dibanding atas, yang rahang atas ya dok. Misal nih katakan yang atas habis. Kalau misalnya gigi itu masih bisa dipertahankan, misal umur baru 3 tahun udah habis nih. Iya, udah pada rusak nih, biar Mm-mm. nggak Mm-mm. copot, Mm-mm. nggak tanggal prematur atau belum Mm-mm. nggak apa ya, nggak copot Tapi masih sebelum bisa, waktunya. tapi kan sekropos-kroposnya kalau anak umur 3 tahun gitu kan masih bisa lah ya. Bukan yang hancur-hancur banget. Misalnya cuma gigis gitu. Gigis kalau sama dia masih, kalau perlu dirawat saluran akar ya dirawat saluran akar. Oh gitu. Kalau bisa nggak dirawat saluran akar langsung ditambal ya ditambal. Bahkan yang gigi belakang misalnya dia udah kayak rata gitu ya Kak ya. Permukaannya rata, udah nggak ada yang apa sih namanya tonjolan-tonjolannya. Iya. Itu sebenarnya masih bisa dikembalikan. Ada yang pakai mahkota bisa. Walaupun Mahkota. sisa apa ya, Bisa. sisa apa ya, setengah giginya tuh dok. Setengah dalam arti tergantung, balik lagi. Kalau misalnya kan kalau akar gigi itu kan ada yang kayak bentukannya gini ya. Kayak kaki gini ya dok Kayak ya. kaki. Selama di ujung kakinya ini masih aman, masih intak, dirawat saluran akar masih bisa. Oh, walaupun nggak utuh lagi ya dok ya si akarnya ini tadi. Misalnya akarnya udah tergerus, terkikis ya karena si gigi gitu. Selama pengganti. mahkotanya ini masih mampu, sekiranya masih mampu untuk ditambal atau di mahkota, masih bisa. Jadi jangan sampai salah kaprah ya buat orang tua di luar sana yang anaknya udah pada rusak giginya, terus stigma berpikirnya tiba-tiba ini harus Cabut aja nih. Jangan. Ini udah, daripada dia nantinya sakit, sebelum dia sakit karena giginya sudah mulai rusak, cabut aja biar cepet digantinya. Enggak gitu. Dia punya tanggalnya sendiri buat tergantikan, dan si pengganti pun dia punya masanya sendiri buat muncul menggantikan gitu ya dok. Iya. Intinya kalau pada anak-anak bahkan bukan dewasa, remaja lah. Sebelum usia 16-17 di mana masih masa-masa pertumbuhan, kalau bisa dibilang jangan asal dikit-dikit mau dicabut aja. Enggak, karena mereka masa pertumbuhan kan. Jangan sampai main cabut aja tapi pertumbuhannya jadi terganggu kan sayang. Misalnya main cabut nih. Terus habis itu dia nggak makan karena susah makan. Iya. Jadi badannya jadi kurus. beratnya nurun. Tapi jangan gitu, dijadikan juga untuk diet ya kawan. Oh iya. Kadang Jangan. Biar diet. Biar Aku bikin cabut susah aja makan aja nih. Jangan ya. Jangan. Oke. Bukan untuk diet. Berarti
eh di pembahasan kita kali ini cukup jelas ya. Banyaknya problem atau kegundah-gulanaan terhadap si kesehatan gigi anak di luar sana. Gigi anak yang sakit, rusak bolong, harus cabutnya kapan, harus tanggalnya kapan. Mudah-mudahan di obrolan kita kali ini ngasih jawaban buat sobat-sobat Arja semuanya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf atas salah katanya. Terima kasih Dokter Lulu Sama-sama. sudah bersedia hari ini ngobrol sama kita. Kalau misalnya Sobat Arza juga masih bingung nih, maksudnya gimana? Konsultasi dulu ke sini. Bener. Mending daripada kita ngambil langkah yang tahu-taunya ternyata nggak pas gitu dok. Iya. Mending datang aja lah, Kalau masih konsultasiin aja bingung, langsung. ngobrol-ngobrol di sini. Boleh. Kalau ngobrol aja boleh kan dok ya? Boleh. Cakep Sobat Arja. Dibawain Thank you. fore juga boleh. Oke, kita akhiri podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Semoga selalu memberi manfaat. Amin Stay ya rabbal tune. alamin. Bye-bye. Thank you.